para hati, para bus, juga para santri semuanya, dan Ibu Nyai. Yang saya hormati Bupati Malang, Bapak Sanusi, pengasuh pondok pesantren An-Nur 2, Bapak Kiai Haji Fatul Bali, juga Bapak Fatul Roji, pondok pesantren An-Nur 1, Ketua PCNU Kiai Haji Amin Kholili, yang saya hormati Ketua Kadin, Ketua Kadis Koperasi dan KM Provinsi Jawa Timur. Saya sangat bahagia sekali di hari santri dan 1 abad NU, saya berada di tengah para kiai di An-Nur 2 ini. Kita tahu santri dan NU memiliki peran yang luar biasa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, dan tentu tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana para ulama, para kiai, santri, pesantren menjaga Indonesia untuk terus menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang. Nah, saya sebagai Menteri Koperasi diminta oleh Pak Presiden untuk memperkuat ekonomi rakyat. Nah, sudah banyak yang kita lakukan selama Pak Jokowi. Ada program perhutanan sosial untuk memberi akses kepada rakyat kecil untuk mendapatkan lahan sebanyak 2 hektar per orang selama 35 tahun dan bisa diperpanjang 35 tahun berikutnya. Ada 12,7 juta hektar yang disediakan, dan ini saya kira alangkah baiknya memang kemudian dimanfaatkan juga oleh para santri, para kiai untuk mendorong masyarakat di sekitar pesantren untuk bisa mengakses lahan ini. Hari ini Presiden juga sudah mendorong pembiayaan untuk UMKM terus ditingkatkan. Saat ini kredit perbankan untuk UMKM baru 19,8% atau 20%. Nah, beliau minta di 2024 kredit perbankan untuk UMKM mencapai 30%. Ya, saya kira ini akan, karena itu KUR terus kita akan naikkan. Hari ini 373 triliun rupiah, tahun depan dinaikkan lagi 460 triliun. Tadi saya bicara dengan Pak Kiai bagaimana kita exercise di sini, bikin piloting untuk KUR cluster. Ya, karena saya kira pesantren ini sekarang sudah menjadi kegiatan bisnis, kegiatan usaha, bukan hanya kegiatan dakwah, ilmu, tapi juga kegiatan usaha. Ini bisa menjadi salah satu klaster ekonomi pesantren. Nah, kami juga diminta oleh Pak Presiden untuk memperkuat kopontren, ya, bukan hanya di Jawa Timur, juga kami di berbagai daerah. Intinya Pak Presiden ingin ekonomi kita ini dikuasai, ya, oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah, berbagai kemudahan sekarang untuk kemudahan perizinan sudah terus kita lakukan, bahkan akses kepada pasar, kebijakan pemerintah untuk membeli produk-produk koperasi dan UMKM senilai 40% atau sekitar 400 triliun. Ini juga satu kebijakan afirmasi untuk mendukung perekonomian rakyat. Tahun 2045, 100 tahun Indonesia, kita diprediksi menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia setelah Amerika, China, India, Indonesia. Nah, kita ingin ini muncul, ya, kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi pesantren sebagai wujud dari keindonesiaan kita. Dan tahun ini Presiden meluncurkan
program kewirausahaan, kita ingin menambah sekitar 1 juta wirausaha mapan baru. Hari ini jumlah kewirausahaan kita baru 3,47%, kalah dengan Malaysia yang jumlah penduduknya hanya di bawah 5 juta sudah 8,6%. Negara maju rata-rata 12-14% pengusahanya. Nah, karena itu dalam program ini saya sudah keliling juga ke pesantren-pesantren, ya, ingin ajak para santri, para kiai untuk mencetak kiai saudagar, santri saudagar, ya, supaya nanti ketika Indonesia menjadi negara maju, para kiai juga berperan di dalam perekonomian nasional. Digitalisasi ekonomi tak terhindarkan. Ya, kita harus sudah mulai masuk ke era ini, dan ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi terbesar di Asia Tenggara. Di 2030 kira-kira nilainya sekitar 4.500 triliun rupiah. Nah, karena itu jangan sampai kekuatan ekonomi digital kita itu dikuasai oleh produk-produk dalam luar. Saat ini kita sudah 20,2 juta UMKM terhubung ke platform digital, tapi produk yang dijual masih didominasi produk impor. Nah, karena itu mungkin semangat syarikat dagang mesti berubah menjadi syarikat produksi. Dan di Malang ini ternyata kooperasinya kuat di kooperasi produksi. Selain sapi juga ada kooperasi tebu, gula, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kota Malang. Kita juga harus menjadi kekuatan ekonomi syariah dunia. Kita juga harus menjadi kekuatan industri halal dunia. Saya dengan Gubernur BI sudah merancang satu kekuatan ekonomi kita, yaitu Muslim Fashion atau Modus Fashion menjadi kiblat fashion dunia. Dan ini kita selain pasar kita juga besar, ya, dan juga negara-negara Muslim, dan kita juga punya para desainer yang luar biasa. Nah, saya kira beberapa hal itu yang ingin saya share di sini. Sekali lagi, saya senang sekali berada di antara Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.